Halo para pejuang CPNS. Di video kali ini, kita akan membahas 10 soal TWK seputar sejarah perjuangan bangsa. Yuk kita gali kembali semangat para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yuk langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pendiri Taman Siswa adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Dr. Sutomo, C. Douwes Dekker, D. Sultan Syahrir, E. Haji Agus Salim. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Penjelasan. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan nasional. Soal nomor 2. Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 20 Mei 1908, C. 28 Oktober 1928, D. 1 Juni 1945, E. 22 Desember 1945. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Sumpah Pemuda diikrarkan pada 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Momen ini menegaskan semangat persatuan bangsa, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Soal nomor 3. Organisasi pergerakan modern pertama di Indonesia adalah A. Sarekat Islam, B. PNI, C. Budi Oetomo, D. Indische Partij, E. Muhammadiyah. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Budi Oetomo didirikan pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia. Ini dianggap sebagai awal dari kebangkitan nasional Indonesia. Soal nomor 4. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada hari A. Senin, B. Kamis, C. Jumat, D. Sabtu, E. Minggu. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada Jumat, 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Soal nomor 5. Perlawanan rakyat Aceh yang terkenal dipimpin oleh seorang pejuang wanita bernama A. Kartini, B. Marta Christina Tiahahu, C. Katnyak Din, D. Dewi Sartika, E. Malahayati. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Katnyak Din adalah pahlawan wanita dari Aceh yang memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda setelah suaminya gugur dalam pertempuran. Soal nomor 6. Tujuan utama pendirian Budi Utomo adalah A. Mengangkat senjata melawan Belanda, B. Mendirikan negara federal, C. Meningkatkan pendidikan dan kebudayaan rakyat, D. Menjalankan sistem demokrasi liberal, E. Menggulingkan kekuasaan kerajaan. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Budi Utomo fokus pada peningkatan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat, bukan perlawanan bersenjata. Soal nomor 7. Siapa tokoh yang dikenal sebagai penyusun naskah teks proklamasi? A. Soekarni, B. Sayuti Melik, C. Muhammad Hatta, D. Insinyur Soekarno, E. Ahmad Subarjo. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya.
Jawabannya adalah D. Penjelasan. Insinyur Soekarno adalah penyusun utama teks proklamasi, yang kemudian disetujui bersama oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Soal nomor 8. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena A. Jepang menyerah kepada sekutu. B. Soekarno dan Hatta menolak kemerdekaan. C. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua. D. Belanda kembali masuk ke Indonesia. E. Tentara Jepang menolak proklamasi. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Penjelasan. Peristiwa Rengas Dengklok adalah upaya golongan muda untuk mendesak Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu Jepang. Ini mencerminkan ketegangan antara golongan tua dan muda. Soal nomor 9. Perjuangan diplomasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir pada masa A. Agresi militer Belanda. I. B. Perundingan Linggarjati. C. Konferensi Meja Bundar. D. Agresi militer Belanda 2. E. Serangan umum 1 Maret. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Penjelasan. Sultan Syahrir menjadi tokoh penting dalam diplomasi Indonesia. Salah satunya pada perundingan Linggarjati 1946 yang menghasilkan pengakuan de facto atas wilayah Indonesia oleh Belanda. Soal nomor 10. Serangan umum 1 Maret 1949 dipimpin oleh A. Sudirman. B. Oerip Soemoharjo. C. Soekarno. D. Letkol Soeharto. E. Gatot Subroto. Klik pause untuk menambah waktu sebelum melihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Penjelasan. Letkol Soeharto memimpin serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih eksis dan RI masih ada, meskipun ibu kota sudah dikuasai Belanda. Luar biasa ya perjuangan para pahlawan kita. Semoga semangat mereka bisa terus menginspirasi kita untuk lulus seleksi CPNS tahun ini. Jangan lupa latihan terus. Dan kalau video ini bermanfaat, klik like dan share ke sesama pejuang ASN.